aja ya. Ya, sambil nunggu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sambil nunggu berbuka kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-7 dari Kitabus Shaidi wadz-Dzabaih, kitab tentang binatang buruan dan sembelian-sembelian. Kita sampai pada bab yang ke-7, babu ibahatid dabbi, bab tentang bolehnya makan atau mubahnya ad-dab. Dabbun itu biasanya orang terjemahkan biawak gitu. Ya, apa kalau orang Jawa bilang nyambi, orang Madura bilang perkong. Tapi yang sesungguhnya berbeda. Jadi dab itu ya reptil sejenis biawak gitu. Tapi beda gitu. Nah, perbedaannya dab itu makannya rumput daun-daunan gitu. Kalau biawak kan bukan, daging. Ya, yang kedua, biawak tuh ekornya kecil kan, panjang gitu. Kalau dab enggak, dia agak besar, agak pendek dan besar. Nah, memang jenisnya lah, jenis reptil juga gitu. Baik, yang akan kita bahas ya ad-dab. Nah, dan ad-dab itu adanya kalau di Mekah nggak ada, di Najd ada, karena daerahnya ada agak subur kan. Nah, kalau yang di Mekah karena dia makannya daun-daunan, rerumputan, sayur-sayuran lah gitu. Baik, kita lihat hadisnya. Hadisu, nah Pak Haji yang lebih tahu. Biawak sana kan beda kan dengan biawak sini ya. Bob, ya. Iya, dan ekornya lebih besar kan, ekornya lebih besar, jinak juga, gitu. Jinak dan makan rerumputan, dedaunan gitu kan. Nah, jadi beda memang. Mungkin yang lebih dekat ini kali ya malan apa iguana kali ya. Kalau lihat bentuknya, tapi beda juga ya. Nah, nggak berduri. Nah, jadi kalau diartikan biawak sebetulnya sejenisnya gitu. Jadi bukan ya reptil, punya reptil karena ada banyak nih. Dan bisa dimakan gitu. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya itu. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dabbu lastu akuluhu wala uharribuh. Dab itu aku tidak memakannya, tapi aku tidak mengharamkannya. Jadi aku tidak memakannya. Tuh kalau kita gambarnya nggak doyan lah, itu Rasul nggak doyan itu. Tapi wala uharrimu, aku tidak mengharamkannya. Nah, sekarang kita lihat hadis berikutnya. Hadis Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana nasun min ashabin Nabi, adalah beberapa orang di antara para sahabat Nabi SAW, fihim Sa'adun, di tengah-tengah mereka ada Sa'ad. Fadhahabu ya'kuluna min lahmin, mulailah mereka memakan daging. Fanadathum imra'atun min ba'di azwajin Nabi, lalu mereka dipanggil oleh seorang perempuan di antara istri-istri Nabi. Innahu lahmu dabbin, itu adalah daging dab.
Fa'amsaku, lalu mereka menahan, yakni nggak langsung makan. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul bersabda, kulu awit amu, makanlah. Fa innahu halal, sungguhnya dia halal. Auqal, atau Nabi katakan la ba'sa bih, tidak mengapa dengannya. Walakinnahu laisa min ta'ami, tapi dia bukan makananku. Baik, lebih jelas lagi di hadis berikutnya. Hadis Khalid bin Walid annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Maimunah wa hiya khalatuhu wa khalatu bin Abbas. Bahwa Khalid bin Walid masuk bersama Rasul ke tempat Maimunah. Maimunah salah satu istri Rasul. Nah, Maimunah itu khalah, bibi dari Khalid bin Walid. Nah, bibi dari Ibnu Abbas juga. Nah, karena Khalid bin Walid ibunya Lubabah As-Sughra. Kalau Ibnu Abbas ibunya Lubabah Al-Kubra. Nah, kemudian punya saudara Maimunah. Nah, punya saudara lagi, saudara perempuan Hufaidah. Nah, kesemuanya ini anak dari Al-Harith. Jadi Banatul Harith, anak dari Al-Harith. Maka Maimunah ini bibi Khalid bin Walid, bibi Ibnu Abbas. Maka dulu ketika kita mengkaji tentang bab Qiyamul Lail, kan bitu inda khalati Maimunah, kata Ibnu Abbas, saya menginap di tempat khalah saya, yaitu Maimunah. Bitu inda khalati Maimunah itu. Yang tujuan Ibnu Abbas yang masih anak-anak waktu itu pengen lihat cara sholat Rasulullah SAW di malam hari. Jadi dia tidur di tempat bibinya, yaitu Maimunah. Jadi anak kecil saja dulu sudah pengen itu ya, pengen lihat bagaimana cara ibadah Rasulullah SAW, cara Qiyamul Lail Rasul. Ya memang Ibnu Abbas itu didoakan Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia pada agama dan ajarkan padanya takwil atau tafsir. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Fawajada indaha dabban mahnudzan. Dia dapati di tempat Maimunah itu ada dabban yang mahnud, dibakar, masywi. Qad qadimat bihi ukhtuha Hufaidah bintul Harith. Dia dibawa atau didatangkan oleh saudara perempuannya, saudara perempuan dari Maimunah, yaitu Hufaidah bintul Harith. Min Najdin, dari Najd. Faqaddamatid dabba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia hidangkan ad-dab itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qallama yuqaddimu yadahu li ta'amin hatta yuhaddatsa bih. Nabi jarang sekali mengulurkan tangannya, yakni untuk mengambil makanan, hingga dikasih tahu apa ini yang akan dimakan. Biasanya begitu. Wa yusamma lahu, dan disebut fa'ahwa Rasulullah SAW yadahu ila dhab. Nabi mulai mengulurkan tangannya, yakni mau makan dari ad-dhab tadi. Faqalat imra'atun minan niswatil hudur, maka berkatalah seorang perempuan di antara perempuan-perempuan yang hadir, akhbirna Rasulullah SAW ma qaddamtun, beritahu Rasul apa yang kalian siapkan lahu untuknya. Huwa dhabbu ya Rasulullah, itu adalah dhab ya Rasulullah. Fa rafa'a Rasulullah SAW yadahu anid dhab, Nabi angkat tangannya, yakni Nabi nggak jadi makan. Kemudian faqala Khalid bin Walid, lalu Khalid bin Walid bertanya, aharamun ad-dhabbu ya Rasulullah, apakah ad-dhab itu haram ya Rasulullah? Qala la, Nabi katakan tidak. Walakin lam yakun bi ardi qaumi, tapi itu tidak ada di negeri kaumku, di desa kaumku. Karena Rasul orang Mekah. Di Mekah kan tandus. Jadi di Mekah tidak ada dhab karena tidak ada tanaman. Nah, kalau di Najd ada, karena ada dedaunan lah, ada rerumputan, maka ada dhab. Nah, ini juga lebih jelas lagi menunjukkan bahwa dhab itu makanannya beda dengan biawak yang ada di
Indonesia. Jadi beda dengan biawak lah gitu. Jadi jenisnya itu. Kemudian Nabi katakanlah walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Saya dapati diri saya tidak menyukainya. Qala Khalid katakan fajtarartuhu, aku pun menariknya, fa akaltuhu, aku memakannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duru ilayya, dan Rasulullah SAW melihat kepadaku. Hadis berikutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia katakan ahdat Ummu Hufaidah khalatu Ibnu Abbas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hufaidah, jadi di satu lafaz Hufaidah, sahabat Ummu Hufaidah yaitu khalah bibi dari Ibnu Abbas menghadiahkan kepada Nabi aqiton wasamnan wa adubban. Jadi ada keju, ada minyak samin, ada juga bab. Fa akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqiti wasamni, Nabi makan dari keju dan minyak saminnya itu, atarokal adubba taqadzuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bab itu taqadzur karena Nabi merasa jijik atau enggak doyan lah. Nabi enggak doyan itu. Qala Ibnu Abbas katakan fa ukila ala maidati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ad-dhab itu dimakan di hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana haraman ma ukila ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andai saja itu haram, maka tidak dimakan di hidangan Rasulullah SAW. Memang Rasul tidak makan, tapi dimakan di hidangan Rasul, berarti itu pembolehan dari Rasulullah SAW. Apalagi di riwayat sebelumnya tadi jelas Nabi katakan dia halal, dia tidak haram, tapi aku tidak memakannya. Nah, karena itu ya kebanyakan ulama berpendapat hukumnya halal. Apalagi kalau Imam Malik sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang lalu, berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Beliau katakan beliau berdasarkan firman Allah, qul, katakan hai Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapatkan fima uhiya ilayya, di apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman ala ta'imi yat'amu, ada sesuatu yang diharamkan buat orang yang memakannya, illa ayyakuna damam masfuha, kecuali darah yang mengalir, yang cair, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka dia itu adalah kotor, au fiskon, atau binatang, uhilla li ghairillahi bih, yang disebut selain Allah pada waktu menyembelihnya. Nah, berdasarkan ayat ini beliau katakan pokoknya selain ini ya halal, selain ini halal. Tapi sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang lalu bahwa yang diharamkan di Quran ya hanya 4 itu, tetapi di hadis ada beberapa yang dilarang, diantaranya naha Rasulullah SAW an akli kulli dhinabin minas siba, Rasul melarang setiap binatang yang bertaring, dan wa kulli dhi mikhlabin minat thair, itu burung yang bercengkram. Bagaimana dengan larangan ini? Ya sebagian katakan haram karena dilarang di hadis tadi. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu katakan haram. Nah, yang berpendapat makruh Imam Malik, beliau katakan makruh karena ini larangan. Lalu di Quran dikatakan bahwa aku tidak dapati di antara apa yang diwahyukan kepadaku ada sesuatu yang diharamkan buat orang memakannya kecuali yang 4 tadi. Nah, cara mensikapi ketika ada ikhtilaf seperti ini, sebenarnya kita cari cara keluar dari perbedaan pendapat tadi. Al-khuruj minal khilaf mahbub, keluar dari perselisihan itu disukai. Caranya kalau yang satu berpendapat wajib, satu berpendapat sunnah, sama-sama dikerjakan. Kayak contohnya mandi Jum'ah. Kalau satu berpendapat haram, satu berpendapat makruh, ya sama-sama dihindari. Nah, itu cara menghindar dari ikhtilaf. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu ibahatil jarad. Bab tentang bolehnya belalang.
Hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu maqal. Hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu maqal, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Kami berperang bersama dengan Nabi sab'a ghazawat, 7 kali peperangan. Au sittan atau 6. Kunna na'kulu ma'ahul jarat, kami makan belalang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu dalam peperangan sudah perang dalam keadaan susah sebetulnya. Nah, kayak dalam perang Tabuk, sampai 1 korma diisap bergantian. Dalam kondisi normal kan orang pasti jijik lah, korma gantian diisap. Tapi kalau lapar kan udah nggak mikir jijik, gantian dan minum air. Nah, tapi Allah kasih pertolongannya. Nah, baik, kemudian di bab sebelumnya yang kita kaji pada kajian yang lalu, Ubaidah ibnul Jarrah yang memimpin 300 orang sahabat patroli sampai ke barat, ke dekat Laut Merah, bahkan di Laut Merah, di pantai Laut Merah. Lalu awalnya cukup bekalnya, lama-lama 1 orang dibagi cuma segini korma. Lama-lama nggak cukup juga, habis kasih sarang satu. Nah, kemudian mendapatkan al-ambar yang kita sudah kaji pada kajian yang lalu. Pada perang Dzatur Riqa, kenapa perang itu dinamakan Dzatur Riqa? Ar-riqa itu artinya sobekan kain. Perang itu dinamakan Dzatur Riqa karena Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum berperang melalui padang pasir yang tandus, jarak jauh, dalam keadaan susah. Nggak punya sepatu, nggak punya sendal, nggak punya alas kaki. Dan kendaraannya 1 kendaraan gantian buat 6 orang, termasuk Rasul. Nah, maka kaki para sahabat pada pecah-pecah. Karena pecah-pecah kemudian dibalut dengan ar-riqa atau sobekan kain. Maka perang itu dinamakan perang Dzatur Riqa. Jadi sahabat luar biasa, sahabat. Kita jangan pernah merendahkan sahabat. Nggak ada apa-apanya kita dibanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sudahlah, kita yang paling soleh bandingkan dengan sahabat, nggak ada segini-gini. Kalau bukan orang yang luar biasa, ya nggak kuat jadi sahabat. Kadang-kadang kita suka ngelamun gitu ya, enak ya di zaman sahabat tuh. Ada apa-apa nanya ke Rasul, bareng-bareng sama Rasul. Dulu ada seorang sahabat yang digitukan, orang ini enak nih, dulu pernah ketemu Rasulullah SAW, bertanya ke Rasul dan seterusnya, dia marah tuh. Enakan juga kamu tuh. Bapakmu muslim, ibumu muslimah, saudaramu muslim, saudara perempuanmu muslimah. Nah, sahabat luar biasa itu, masuk Islam. Bapaknya nggak mau masuk Islam, ibunya nggak mau masuk Islam, tinggal hijrah. Istrinya nggak mau masuk Islam, tinggal hijrah. Harta bendanya juga ditinggal. Ini kalau bukan orang yang luar biasa, nggak bisa jadi sahabat radhiyallahu anhum. Jadi orang yang luar biasa para sahabat. Baik. Nah, kemudian di hadis tadi dijelaskan bahwa para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan-peperangan sering makan belalang. Berarti belalang hukumnya halal. Dan memang Nabi katakan ada yang bangkainya halal, bangkainya pun halal, yaitu belalang dan ikan. Uhillat lana maitatani wadaman, dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Nah, fa'ammal maitatan, kalau 2 bangkai itu adalah al-hud wal jarat, al-jarat wal hud, belalang dan ikan. Jadi belalang, jangkrik dan yang seumpama lah, serangga-serangga itu bangkainya pun halal. Yang kedua ikan tidak harus dipotong, tidak harus disembelih. Nah, bangkainya halal. Baik, kemudian
bab ke-9, babu ibahatil arnab. Bab tentang mubahnya atau bolehnya al-arnab, kelinci. Haditsu Anasin radhiyallahu anhu qala angfajna arnaban bimarrid dhahran fa sa'al qaumu fa ghalabu fa adraktuha. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu an katakan bahwa kami mendapati kelinci di bimarrid dhahran. Nah, di Marrid Dhahran itu ya nama satu tempat, itu satu maudhi'un qaribun min Makkah, satu tempat yang ada di dekat Mekah. Fa sa'al qaumu faghalabu. Dan fa adraktuha. Jadi kaum, yakni para sahabat tadi mengejar. Nah, yang mendapatkannya Anas. Fa akhadtuha, aku memegangnya. Fa ataitu biha Aba Thalhah, lalu aku bawa ke tempat Abu Thalhah. Saya datangkan ke Abu Thalhah, bapak tirinya. Fa dzabahaha, lalu dia memotongnya. Wa ba'atsa biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kirim kepada Rasul bi warikiha au bi fakhidaiha. Yang dikirim ke Rasul itu paha atas gitu. Jadi warikiha au fakhidaiha, dua pahanya. Faqabilahu, Nabi menerimanya, wa akala minhu, dan Nabi makan darinya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kelinci itu juga halal. Pada dasarnya sebetulnya begini, asal tidak dilarang itu berarti halal. Jadi asal tidak dilarang itu halal. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu mubah. Jadi kalau tidak ada larangannya, baik larangan haram atau larangan makruh, maka ya halal. Baik, kemudian bab berikutnya, babu ibahati ma yusta'anu bihi 'alal istiyad wal adwi wa karahatil khadaf. Bab apa yang bisa dipakai untuk berburu, bolehnya menggunakan apa yang bisa dipakai untuk berburu dan tidak disukai khadaf. Khadaf tuh main apa? Ketepel, selpetan. Haditsu Abdullah ibni Mughaffal annahu ra'a rajulan yakhrifu faqala lah. Hadis Abdullah bin Mughaffal bahwa dia melihat seorang lelaki yang main ketepel. Faqala lah. Lalu dia katakan kepadanya, la takhrif, jangan kau main ketepel. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi, karena sesungguhnya Rasulullah SAW melarang main ketepel. Au kana yakrahu al khadfa, atau Rasul tidak menyukai ketepel. Kenapa? Waqal, dan Nabi katakan innahu la yusadu bihi saydun, sebab tidak ada binatang buruan yang dapat diburu dengan ketepel. Berarti apa ini? Jadi kita disuruh main yang manfaat itu. Nah, sekarang binatang di pakai ketepel mati juga enggak, malah menyakitkan saja. Jadi nyiksa kan ya, nyiksa. Maka innahu la yusadu bihi saydun wa la yunka bihi aduun. Nah, musuh juga nggak bisa. Ya buat apa ini kalau cuman ketepel aja nih? Bisa kali ya, ketepel kena matanya itu baru ditusuk gitu ya, baru mati. Tapi kalau ketepelnya doang nggak bisa membunuh musuh. Walakinnaha qad taksirus sinna wa tafqaul ain. Tapi dia kadang-kadang bisa mematahkan gigi atau melukai mata. Jadi orang tadi main ketepel dinasihati oleh Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah SAW nggak suka atau melarang orang main ketepel karena nggak bermanfaat, nggak bisa membunuh musuh, nggak bisa memburu binatang buruan, paling cuma mematahkan gigi atau melukai mata. Lalu tsumma ra'ahu ba'da dzalika yakhlif. Kemudian dia melihatnya sudah itu masih main ketepel juga. Faqalalah, lalu Abdullah bin Mughaffal katakan, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya sampaikan hadis kepada engkau dari Rasulullah SAW.
annahu daha anil khadfi, bahwa Rasul melarang main ketepel, au karihal khadfa, wa anta takhlifu, tapi engkau tetap bermain ketepel, la ukallimuka kada wa kada, saya tidak akan bicara kepada engkau selama segini segitu. Maksudnya Abdul bin Wafal, saya nggak tegur kamu. Kok begitu? Bukankah tidak boleh mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam? Kata Rasul kan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalathi layal. Tidak halal buat seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Dilihat sababnya dulu. Ini sababnya karena orang bandel. Sudah diingatkan bahwa Rasul melarang, dia tetap bandel. Nah, jadi kayak contohnya dulu di hadis tentang Ka'ab bin Malik yang tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Itu didiamkan oleh Rasul dan para sahabat selama 50 hari. 50 hari. Jadi dilihat masalahnya sebetulnya. Nah, baik, kemudian kok nggak ikut perang saja berat sekali hukumannya? Ya berat, karena Rasul keluar untuk perang. Nah, Rasul berangkat perang, dia nggak mau ikut perang, dan itu urusannya berat itu. Yang nggak ikut perang itu biasanya orang munafik. Nah, Rasul berangkat perang, nggak mau ikut perang, maka sebagai hukuman didiamkan oleh Rasul dan para sahabat selama 50 malam, sampai akhirnya turun ayat Allah yang menegaskan bahwa Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di surah At-Taubah, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu dan seterusnya itu. Baik, saya tambahkan bab berikutnya, babun nahyi an sabril bahaim. Bab larangan menjadikan binatang sebagai sasaran tembak atau panah atau lainnya. Jadi kita berlatih memanah, menembak, sasarannya makhluk hidup. Nah, ini dilarang. Hadits Ibnu Umar an Sa'id bin Jubair qal kuntu inda Ibnu Umar. Saya ada di tempat Ibnu Umar, famarru bi fityatin, lalu mereka melewati beberapa pemuda, au binafarin, atau beberapa orang, nasobu dajajatan yarmunaha, mereka memasang atau menjadikan seekor ayam sebagai sasaran. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu anha, ketika mereka melihat Ibnu Umar bubar, jadi takut juga melihat Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Umar, man fa'ala hadza, siapa yang lakukan ini? Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza, sesungguhnya Nabi SAW melaknat orang yang lakukan hal ini. Jadi kalau ada kata-kata la'anallah, la'ana Rasulullah, mal'un, itu dosa besar. Atau Nabi tegaskan minal kabair, termasuk dosa besar. Atau la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Atau haramun alaihi al jannah, haram surga untuknya. Ini menunjukkan itu adalah al kabair, dosa-dosa besar. Jadi kesimpulannya, dilarang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran dalam bermain-main atau latihan menembak, memanah, dan yang seumpama. Jadi kita juga diperintahkan berbuat baik, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk hidup yang lain. Ya, kayak Nabi SAW di satu hadis itu katakan, innallaha katabal ihsan fi kulli syai', Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu membunuh ya baguskanlah cara membunuh. Namanya perang itu targetnya kan membunuh musuh, tapi tetap kita disuruh membunuh dengan cara yang baik. Maka dulu di zaman Nabi, kalau ada jenazah yang dicincang, itu berarti muslim, karena orang kafir nggak punya aturan tadi. Nah, kalau yang jenazahnya utuh, yang non muslim biasanya gitu, karena dalam Islam ketika perang pun dilarang kita membunuh dengan cara dicincang, atau Nabi katakan fajtanibil wajha, jauhilah wajah.
Jadi sedapat mungkin jauhi wajah. Kemudian kalau mau menyembelih binatang, Nabi juga katakan wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kamu menyembelih, baguskan di dalam menyembelih. Kayak Nabi perintahkan untuk wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah salah seorang dari kamu menajamkan pisaunya. Jadi jangan sampai nyiksa binatang. Apalagi kayak tadi ya, cuma diselepet doang, apa mati juga enggak, atau dijadikan sasaran menembak, memanah dan yang seumpama. Baik, sampai di sini selesai bab tentang Kitabus Shaidi wa Dzabaih. Insyaallah yang akan datang Kitabul Adhahi, kitab tentang udhiyah atau binatang kurban. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang tadi sudah kita kaji atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Ya, silakan Bu, silakan. Iya, iya, iya. Piara binatang kita pakai buat mata pencarian. Nah, ya boleh saja, yang penting jangan menyiksa binatang. Kayak kuda dipakai buat angkutan, kan kendaraan, kan biasa dipakai di zaman Nabi. Di zaman Nabi yang jadikan kendaraan ya kuda, onta, keledai. Nah, itu dimanfaatkan untuk kendaraan. Jadi boleh. Yang dilarang itu menyiksa saja. Tapi kadang-kadang ngelatihnya nyiksa juga ya. Ada di daerah Jawa Timur itu kuda yang bisa nari. Jadi kalau dengar musik tuh dung ding dong ding dong ding dong nari. Nggak tahu, ngelatihnya ini diikat nih apa? Ini ininya diikat ke kakinya yang depan sambil disabetin, sambil disetelin musik tadi kendang, dung ding dong ding dong sambil disabetkan begini-begini. Jadi akhirnya kebiasaan, asal dengar musik itu ya langsung apa? Nah, jadi nyiksa sih nggak, ngelatihnya kayaknya ya yang apa? Yang nyiksa. Ya, silakan. Kalau binatang itu Ustaz, contohan buat apa medis atau apa itu, misalnya ya tikus dan binatang juga nih apa. Tapi ini buat percontohan ini anggota organ tubuhnya nih misalnya gini-gini. Iya. Ya, ya asal kalau dibunuh dengan cara yang baik lah. Jangan disiksa aja. Jangan disiksa. Kalau tikus itu memang boleh dibunuh gitu. Nah, yang boleh dibunuh dalam keadaan halal dan ihram itu diantaranya fuwaisiqah. Fuwaisiqah kan tikus. Apa fuwaisiqah berarti si jahat kecil gitu ya. Fuwaisiqah. Nah, itu boleh. Nah, kemudian jadi sekalipun kita mau membunuh binatang ya harus dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang apa menyiksa. Nah, kemudian tadi kan nggak untuk dimakan itu, cuman buat ya kan bermanfaat juga untuk penyelidikan. Nah, bermanfaat juga, tapi jangan disiksa aja. Ya, silakan yang lain. Enggak juga. Pada dasarnya semuanya halal, kecuali yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Jadi semuanya halal kecuali yang diharamkan atau dimakruhkan. Kayak tadi itu Imam Malik cara menarik kesimpulan, kalau di Quran nggak diharamkan lalu dilarang di hadis berarti hukumnya makruh. Ya memang ikhtilaf sih ya, sebagian katakan haram, sebagian katakan makruh. Pokoknya selain itu halal. Kalau doyan, ya cacing doyan. ya nggak apa-apa kalau doyan. Ya silakan, masih ada. Oh ya, nah sekarang
Iya betul. Binatang harus lebih gimana? Ya, sekarang begini, binatang yang disembelih diperuntukkan ke berhala itu haram. Ini kalau dari segi haramnya itu apa? Wa madzubiha 'alan nusub, apa yang disembelih untuk berhala haram. Nah, sekarang ada beberapa binatang yang orang percayai gitu ya. Ini begini begitu ya, sama saja. Ayam yang begini begitu, nanti ya takhayul yang tidak diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Ayam apa biasanya? Cemani ya. Betul. Ya dari luar Islam, akhirnya orang sudah masuk Islam kadang-kadang masih dibawa juga keyakinan takhayulnya tadi. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.